semua cacian makian yang kalian keluarkan dari mulut kalian, dari jempol kalian tidak memikirkan perasaan anaknya sama sekali. Sok-sokan jadi orang suci lagi. Memang otak kalian tuh ada di dengkul, aku rasa. Tidak berhenti di Gelombang penghakiman massal yang menyudutkan Sarwenda belakangan ini akhirnya memicu aksi pembelaan yang sangat berani dari netizen yang budiman dengan akun @aksiahuang. Pendukung setia Sarwenda ini mengecam keras tindakan para kritikus yang dinilai telah melampaui batas kewajaran. Ia menegaskan bahwa tuduhan mengenai pemanfaatan anak dalam pekerjaan siaran langsung sepenuhnya keliru, karena sang anak justru hadir secara sukarela. Pembelaan tersebut juga menyoroti hak hukum Sarwenda untuk melindungi diri dari segala bentuk manipulasi foto maupun fitnah mistis. Netizen yang budiman ini bahkan menyentil beberapa pihak yang bersikap oportunis dengan ikut menyindir isu Gunung Kawi demi mengamankan keuntungan sepihak. Publik diingatkan untuk bertobat dan tidak bersikap seolah menjadi hakim paling suci atas kehidupan rumah tangga orang lain. Saya adalah salah satu orang yang mengikuti kasusnya SW dari awal sampai akhir. Sampai hari ini ya. Saya melihat kalian yang dengan lantangnya mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, kalimat tajam yang keluar dari mulut kalian tanpa kalian pikirkan resikonya. Akibatnya, atas dasar apa kalian berbuat seperti itu? Kalian punya hak apa ingin menjadi hukum di dalam hidup orang? Kemarin-kemarin kalian sibuk menghujat dia, ya kan? Edit fotonya, kalian bahas soal pergunung kawian, kalian bahas soal dia bawa-bawa anaknya di dalam pekerjaan dia. Yang aku pengen tanyakan adalah satu hal. Emangnya anaknya diapain? Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti ya. Yang kita lihat adalah anaknya mendatangi ibundanya saat bekerja. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Tidak ada pemaksaan, tidak ada aturan yang dimana dilarang seorang anak menghampiri ibunya yang sedang bekerja. Yang aku tahu adalah di saat kondisi seperti apapun, apakah dia sedang sibuk bekerja atau lagi apa, selagi didatengin sama anaknya entah lewat telepon ataupun langsung disamperin, dia tidak pernah nolak. Ya, dia adalah orang yang selalu mengutamakan anak. Ada alasan besar kenapa dia bekerja di rumah itu, karena dia tidak mau jauh-jauh dari anak dan bisa menjangkau anaknya juga. Atas dasar apa kalian menuduh dia menggunakan anak sebagai alat di dalam bekerja? Anaknya happy-happy aja tuh, ya kan? Dan yang kedua, atas dasar apa kalian menghakimi dia padahal kalian tidak mengenal dia? Kerugian apa yang kalian dapatkan? Kalian tidak pernah beli barang yang dia jual, kalian juga tidak merasakan kerugian atas apapun yang dia lakukan, dan kalian juga tidak kenal secara pribadi seperti apa orangnya, tapi kalian menjadi hakim di dalam hidup dia. Atas dasar apa? Udah gitu, setiap orang yang lebih pro ke SW dikatain buzzer. Ya, dikatain buzzer, dikatain bayaran. Emang ada bukti? Nah, kita adalah real pendukungnya, ya. Yang kita tahu adalah dia orang yang baik. Makanya kita tuh rela ngedukung dia. Dalam kondisi apapun kita ada untuk dia. Setiap produk yang saya pakai, entah itu body care, skin care, cemilan, ya kan, hair care, saya beli di live-nya dia. Kenapa? Kalian katain saya bego lah. Ada yang bilang kayak gini, alah, yang beli live dia tuh semuanya orang bego. Ngapain bantuin orang kaya? Mendingan bantuin affiliate baru, bantuin orang yang emang susah. Dia udah bayar duit, dia nggak butuh. Masalahnya gini loh, be smart. Selagi produk yang tetap saya pakai sehari-hari ya, tetap saya pakai, entah belinya dengan dia ataupun orang lain, selagi harganya lebih baik, lebih bagus, lebih murah, nggak ada ruginya bagi saya, ya. Gak ada ruginya bagi saya. Justru saya berharap saya bisa menemukan produk yang saya pakai ternyata lebih murah. Kebetulan ada live-nya di SW, ya saya belilah di sana. Bodohnya di mana? Coba kasih tahu. Bodohnya di mana? Udah gitu, kalian juga sibuk sekali, ya.
menghakimi dia saat dia lagi melakukan ungkapan permintaan maafan. Minta maaf salah, nggak minta maaf salah. Ya, menurut aku dia adalah orang yang hebat ya, berani gitu loh. Buka kamera minta maaf. Kalian yang udah ngehujat dia, sekarang ngapain? Di balik sekarang ada isu-isu yang sudah beredar, dia melakukan perlindungan diri, bikin laporan, kalian hujat juga dia. Sekarang kalian berlindung tidak menyebutkan nama. Kalian bilang, kemarin aja minta maaf, sekarang main lapor-laporan. Munafik. Lah, maksud kalian, sehabis dia minta maaf, dia harus dengan lapang dada gitu menerima fitnahan, hujatan yang kalian berikan gitu? Kalian siapa? Hah? Pertanyaan saya, kalian tuh siapa? Dia punya hak untuk melindungi diri. Dia tuh punya hak melindungi dirinya ketika dia mendapatkan fitnahan yang tidak dia lakukan. Itu tuh kejam banget ya. Kalian edit mukanya yang enggak jelek, kalian bikin sejelek mungkin. Kalian edit lah semua foto-foto saudaranya juga, foto-foto Gio. Kenapa saat mengedit kalian tidak memikirkan dampaknya? Sekarang kalian mendengar isu dilaporkan, kalian semuanya berlindung di balik tidak menyebut nama. Iya, begitu. Aneh kalian. Semuanya tuh aneh. Tidak ada satupun hal yang dilakukan benar di mata kalian. Bertobatlah, ya. Lain kali tuh lebih bijak lagi kalau bikin konten. Apalagi mencaci maki seseorang tidak kalian kenal. Ya, aku sih berharap ini semuanya tuh cepet kelar ya. Cepet selesai. Jujur ya, sebagai perempuan ya, aku tuh merasakan bagaimana jadi SW ketika setiap hari ya mau buka handphone aja tidak berani. Memikirkan anaknya, bagaimana ketika anaknya buka handphone lihat berita orang tuanya itu dijadikan bahan pembicaraan publik. Kalian tuh selalu bilang melindungi anaknya lah, kasihan sama anaknya udah dijadiin alat untuk mamanya cari uang lah. Tapi semua cacian makian yang kalian keluarkan dari mulut kalian, dari jempol kalian tidak memikirkan perasaan anaknya sama sekali. Sok-sokan jadi orang suci lagi. Memang otak kalian tuh ada di dengkul, aku rasa. Tidak berhenti di haters ya. Aku perhatikan belakangan ini ada satu brand yang pernah bekerja sama dengan SW ya. Dia tuh bikin konten dengan menyinggung kalimat Gunung Kawi. Maksudnya emang perlu ya? Hah? Jangan berlindung di balik tidak menyebut nama. Semua orang juga tahu. Sekarang yang lagi heboh, yang lagi ngebahas soal Gunung Kawi, nama SW yang diseret. Semua orang juga tahu. Ya, maksudku gini loh. Mungkin para pihak brand yang merasa takut terseret oleh kasus-kasus yang sedang ramai saat ini, takut mendapatkan kerugian, sah-sah aja kok kalian putus bekerja dengan SW, sah-sah aja. Tapi please lah, jangan jadi buzzer juga, jangan ikut-ikutan nimbrung juga, nyindir dia lah gitu. Kalian lupa ya, lupa diri kalian. Di saat lagi berusaha jeripaya untuk mendapatkan jaringan supaya bisa kerja sama dengan SW, susah payah kalian tuh kalian lupakan. Kalian tuh seperti orang habis manis sepah dibuang, tau gak? Ngaku aja kalian, setelah dibawakan sama SW, penjualan kalian juga dahsyat, ya kan? Meskipun dengan kalian membayar dia, tapi setidaknya ya dia tuh menghasilkan uang untuk kalian. Kok bisa gitu loh? Ini ya, aku pengen pesan ya, jangan sampai nanti kalau misalkan nama SW udah bersih ya, dia udah mulai bekerja lagi ya kan, terus kalian ngemis-ngemis minta kerja sama lagi. Sumpah kalian tuh nggak punya muka tebel kalian semua. Kesel gua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sarwenda lo laporkan haters aja nggak sebut nama. Tapi kenapa ya? Kok kubu sebelah ngerasa dilapori? Kan aneh, berarti kalau kamu ngerasa dilapori, ya kamu salah. Kan kayak gitu, kalau kamu nggak ngerasa, berarti kamu nggak salah. Kenapa? Itu yang aku nggak habis pikir. Lawyer Sarwenda aja nggak kasih tahu inisial maupun nama akun itu yang dilaporkan Sarwenda. Kepolisian pun juga diam. Tapi kenapa kita merasa dilaporkan? Hah? Jadi tanda tanya. Bener nggak? Biasanya kalau ada orang nyindir dan kita terasa berarti emang bener. Kan kayak gitu teman-teman. Demi anak, akhirnya Sarwenda ambil langkah ini. Bukan demi panggung,
Tapi ini adalah langkah Sarwenda yang tepat. Karena jejak digital itu kejam ya guys. Sampai anak-anaknya nanti gede, suatu saat dia tahu bahwa ada isu miring ibunya, tentunya kan jadi penyakit anaknya, penyakit mental, tekanan mental, ya kan? Karena sekarang ini nih banyak-banyak isu-isu miring tentang dia di internet ya. Makanya Sarwenda itu ngambil langkah yang tepat. Jadi biar nggak kebiasaan, internet itu bukan untuk menfitnah orang ya. Isu-isu yang nggak jelas kita publis supaya rame konten kita, itu nggak bagus ya itu. Udah lagi ada masalah pribadi rumah tangganya, ditambah lagi isu-isu miring di luaran yang begitu ramai. Ya Allah, kalau saya belum tentu mampu ya untuk menghadapi semua. Kalian udah tahu kan isu-isunya Sarwenda yang miring itu, tentunya nggak perlu kita bahas di sini ya, karena itu belum tentu kebenarannya, belum tentu itu kan hal-hal mistis yang belum tentu kebenarannya ya. Jadi langkah hukum Sarwenda ini mengingatkan kita bahwa kita bebas berekspresi di internet, tapi tolong jaga bahasan berpendapat itu boleh, tapi jangan kebablasan untuk mengada-ngada hal-hal yang belum jelas. Nah, menurut kalian gimana? Apakah udah tepat langkah Sarwenda ini yang langsung mengambil jalur hukum untuk mengatasi masalah ini? Kemarin kan waktu Bunda Sarwenda bersama kuasa hukumnya itu ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan akun-akun yang menyebarkan isu-isu yang tidak benar, hoax dan fitnah. Itu kan Bunda Sarwenda kan dan pengacara ini nggak nyebut nama siapa-siapa kan, nggak nyebut nama akun siapapun kan. Tapi kenapa dari kemarin aku melihat kok udah ada aja akun-akun yang merasa panas gitu kan, karena Bunda Sarwenda melapor. Takut, kok jadi ketar-ketir, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oh iya lagian, kan nggak disebutin nama akunnya. Kenapa lu pada teriak gitu ya kan? Kenapa? Apa lu merasa lu satu yang menyebar hoax, lu satu yang memfitnah? Kalau seandainya lu nggak merasa memfitnah, menyebar berita hoax, berita bohong, nggak usah ketakutan, nggak usah ketar-ketir. Berani berbuat, berani bertanggung jawab sayang. Ya Allah, kok jadi pada ngomongnya itu kayak berapi-api kayak gitu loh. Padahal Bunda Sarwenda yang difitnah, Bunda Sarwenda yang dibikin berita-berita hoax sama kalian. Tapi dia santai aja, anteng-anteng aja, menebarkan senyuman gitu kan. Bicaranya tertata, tetap aja ramah gitu. Lah, giliran orang-orang yang padahal belum tentu kalian loh yang menyebar hoax itu, belum tentu kalian loh yang memfitnah itu, tapi kok kalian berapi-api gitu ngomongnya, kayak panas, kayak ketakutan gitu, ketar-ketir kayak gitu. Kenapa? Udah mulai ketakutan. Jangan-jangan nama kalian ada di list itu, list yang dilaporkan, tapi kita aja nggak ngerti ya nama akun-akun yang dilaporkan tuh siapa aja. Tapi kenapa lu pada yang panas ya? Makanya jadi manusia tuh yang bener aja, nggak usah suka nyebar fitnah, nggak suka nyebar berita hoax, nggak usah suka menginjak harga diri orang ya. Nggak usah jahat-jahat jadi manusia. Lu masih hidup di bumi yang sama ya. Jangan jahat-jahat jadi orang lagi. Nggak usah takut, santai aja, ntar paling dipanggil.